Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriko Maududinianto dengan NIM 08181116330552. Saya di sini merupakan mahasiswa jurusan S1 Sistem Informasi Universitas Airlangga. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah kewirausahaan untuk semester 7 pada prodi S1 Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan memberikan intisari dulu sedikit, yaitu intinya adalah kita mendapatkan uang sebesar 500 juta rupiah secara cuma-cuma, lalu akan kita olah seperti apa dalam melakukan wirausaha. Nah, di sini saya akan membangun sebuah aplikasi, yaitu aplikasi pemesanan sarana olahraga. Ya, pemesanan sarana olahraga seperti badminton, futsal, basket, tenis, berenang, dan sebagainya. Oke, langsung saja kita mulai dari pertanyaannya. Mari kita perlihatkan pertanyaannya. Nice. Oke, ada 4 pertanyaan di sini, yaitu pertama dimanfaatkan untuk apa? Lalu mengapa kalian menganggap bisnis tersebut menjanjikan? 3 buktinya apa? Lalu yang keempat uangnya harus hampir habis. Di sini mungkin saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 4 ya, yaitu berkaitan dengan uang. Di sini saya menunjukkan jawaban saya. Nah, di sini. Nah, 500 juta total ini sudah saya bagikan, secara kasar ya sebenarnya ini ya. Ini saya akan jelaskan juga sedikit, ada 100 juta, 150 juta, 150 juta, 100 juta. Di sini pertama ada 100 juta. 100 juta ini, untuk melakukan pembangunan aplikasi. Kenapa di sini pembangunan aplikasinya agak mahal ya mungkin? Mahal ya mungkin 1 juta ini mahal. Karena di sini saya ingin membuat aplikasi ini stabil ya. Pastinya ya dengan komponen-komponen di dalamnya juga meyakinkan ya, mungkin database-nya atau mungkin eh, aplikasi di dalamnya seperti apa. Ini saya ingin sekali aplikasi ini stabil. Dan juga dalam pembuatan aplikasi ini tidak mungkin saya melakukan ini dengan sendiri. Saya pastinya akan membuat tim developer juga. Nah, dari developer-developer ini juga pastinya harus developer yang em, punya pengalaman membuat aplikasi handphone ya. Pastinya di sini kan dalam kita pembuatan ini kan pasti ada biaya di dalamnya, mungkin biaya yang tidak terduga juga mungkin pasti ada. Intinya 100 juta ini saya fokuskan untuk melakukan pembangunan aplikasi. Di sini aplikasi yang dimaksud adalah aplikasi handphone ya. Kemungkinan saya akan melakukan aplikasi ini pada Android dan iOS ya. Mungkin ya akan menggunakan Flutter atau seperti apa atau sebagainya. Seperti itu. Lalu ada 150 juta pada pemasaran. Di sini pemasaran kenapa lebih mahal dari pembangunan aplikasi? Karena menurut saya pemasaran ini atau periklanan ini sangat penting ya. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, pastinya kita mengetahui sebuah barang atau sebuah berita itu selalu dari influencer. Influencer yang melakukan adegan-adegan viral mungkin ya. Mungkin ada postingan yang viral, bukan adegan ya. Postingan yang viral sehingga kita menjadi mencari tahu ini apa sih? Mungkin yang kemarin itu juga saya ada aplikasi ojek online yang membuat Ibu Siska itu gantung panci. Nah, itu kan membuat semua mengetahui ada apa sih sebenarnya di balik itu. Nah, seperti itu. Nah, ini saya di sini pemasaran ini saya akan bekerja sama dengan influencer-influencer bagaimana cara mempromosikan aplikasi ini untuk lebih dikenal oleh masyarakat luas. Karena menurut saya sebagus-bagusnya aplikasi apabila pemasarannya kurang dan masyarakat yang banyak yang tidak tahu, ya akan sia-sia juga gitu aplikasi sebagus apapun juga. Di sini saya menerapkan bagaimana first impression ya. Karena first impression pada suatu hal itu sangat penting menurut saya. Di sini saya akan mengemparkan juga pada pemasaran ini ya. Lalu 150 juta ini kerjasama dengan pihak mitra. Pihak mitra itu seperti apa? Yaitu penyedia sarana lapangan. Di sini pastinya sarana lapangan juga butuh apa ya, biaya juga ya. Karena mungkin ini kan merupakan sebuah kerjasama, mereka juga pasti mau mencarikan keuntungan selain kita juga. Jadi berharap ada simbiosis mutualisme antara kita dengan pihak mitra. Pihak mitra ini sarana lapangan seperti penyedia lapangan basket, mungkin futsal atau renang ya. Intinya seperti itu. Nah, di sini 150 juta ini ya mungkin dihabiskan dengan cara ya mungkin
tidak semua lapangan yang kita akan datangi juga memiliki, telepon genggam canggih atau mungkin, pendataan dengan otomatis ya. Pasti mungkin beberapa lapangan ada pendataan masih dengan buku atau papan tulis ya, seperti itu. Nah, di sini kita membantu mereka juga dalam melakukan pendataan. Mungkin kita akan memberikan apa, telepon genggam yang sesuai, apa ya, kredibilitas dari telepon tersebut dengan aplikasi kita. Sehingga nanti pendataan dari, eee, jadwal lapangan yang mereka gunakan itu sudah menggunakan telepon genggam atau perangkat perangkat yang, pintar ya. Karena menjadi terintegrasi dengan data-data yang ada di kita. Sehingga nanti ini juga untung bagi mereka dalam pendataan, juga untung bagi kita dalam melakukan, pelayanan terhadap konsumen. Karena nanti konsumen di sini dapat melihat jadwal lapangan, ada apa saja sih yang menyewa lapangan tersebut pada hari itu, ya siapa saja yang menyewa dan juga waktu kosongnya kapan saja. Nah, ini kita pastinya perlu biaya dalam melakukan, pekerjaan tersebut. Lalu di sini terakhir ada 100 juta untuk disimpan dalam keperluan mendesak. Kenapa seperti itu? Karena menurut saya keperluan mendesak ini pasti ada, ya. Saya yakin force major ini pasti ada dan juga kita harus siap, menghadapi resiko tersebut. Kita harus siap melakukan manajemen resiko terhadap tersebut. Karena ya seperti ini pandemi saja kan force major juga akan terjadi pada semua perusahaan ya. Nah, di sini 100 juta ini sebagai simpanan dan jangan sampai digunakan sampai resiko ini, ada gitu. Force major ini ada. Menurut saya seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan kita. Balik lagi ke sini. Nah, untuk nomor 2, nomor 3 ini saya langsung jawab dalam satu waktu ini, yaitu mengapa menganggap bisnis tersebut menjanjikan, nah buktinya apa? Di sini, saya, menurut pengalaman pribadi terlebih dahulu. Di sini saya dari, saya SMP, SMA, kuliah, dan maupun sekarang, dalam melakukan pemesanan lapangan itu pasti susah. Kita harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu melalui, pihak lapangan, apakah telepon, bahkan saja ada beberapa sarana lapangan yang tidak memiliki, nomor telepon. Jadi kita harus datang ke sana untuk mencatat, pembukuan dari, eee, pemesanan kita. Dan juga saya masih banyak melihat bahwasanya, lapangan-lapangan yang masih dicatat dengan, spidol, papan spidol atau pembukuan gitu, yang menurut saya itu bisa jadi, bakal ada kekeliruan gitu. Misalkan terhapus atau misalkan kena air itu, resiko itu pun ada gitu. Di sini saya menawarkan untuk memudahkan mereka dalam pendataan data mereka dan juga memudahkan konsumen dalam mencari, sarana lapangan, sarana olahraga, juga melakukan pemesanan di dalamnya. Juga di sini masih banyak juga, terkadang kita mencari lapangan itu nggak tahu lapangannya mana aja gitu, lapangan tenis tuh mana aja sih, lapangan badminton itu di mana saja sih gitu. Nah, ini dengan bantuan aplikasi ini kita selain kita mengetahui lapangan mana saja yang kita dapat datangi dan juga kita mengetahui jadwal apa saja sih yang di dalam lapangan tersebut. Kita bisa melihat, apakah hari ini kosong, apakah besok kosong gitu. Kenapa saya sangat yakin karena aplikasi ojek online, mohon maaf, aplikasi ojek online ini saja bisa menguasai pihak sektor pembelanjaan, makanan online yang belum ada, yang sebelumnya itu belum ada gitu, ya. Memang itu dari ojek online ini merupakan, pergerakan yang secara menurut saya ini sangat-sangat masif, menurut saya, ya. Dari pergerakan masif ini saya yakin bahwasannya, usaha saya juga mungkin dapat melakukan perubahan pada saat itu, ya. Jadi mungkin, dapat terpusatkan dalam satu aplikasi dalam melakukan pemesanan, sarana lapangan. Nah, buktinya apa? Di sini saya lihat pada kompas.com ya. Kompas.com berita pada tanggal, 25 Agustus 2020, survei yang dilakukan oleh Nielsen Sport ya. Di sini mengatakan bahwasanya olahraga yang ada, yang terpopuler di Indonesia. Di sini telah dicatat bahwasanya 5 olahraga terpopuler di Indonesia itu 4 di antaranya itu menggunakan lapangan yang komersil di Indonesia, menurut saya. Pertama yaitu bulu tangkis. Bulu tangkis memang sudah banyak, pasti sudah banyak di daerah manapun kita menggunakan bulu tangkis itu pasti ada sarana lapangannya. Lalu ada sepak bola ini juga mungkin bisa dimasukkan ke dalam futsal,
pasti di setiap daerah juga ada futsal, lalu basket dan tenis. Nah, di sini 71% bulu tangkis, 68% sepak bola, basket 48%, tenis 42%. Menurut Nielsen Sport pada Mei 2020. Nah, ini merupakan kesempatan bagi usaha saya untuk mengembangkan aplikasi ini sebagai sarana memudahkan konsumen dalam melakukan pemesanan dan pencarian pencarian sarana olahraga, juga memudahkan pihak ketiga dalam mendata jadwal olahraga di dalamnya, sehingga nanti lebih mudah dan terintegrasi antara konsumen, pihak ketiga, dan juga pemilik aplikasi, yaitu eh, kelompok saya ya, maksudnya kelompok saya yang membuat aplikasi tersebut. Menurut saya itu saja dari saya, penjelasan dari saya terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi mengenai uang 500 juta yang dihabiskan dalam wirausaha, dan menurut saya ini sebuah imajinasi saya yang mungkin akan saya lakukan ke depan nanti dan juga akan saya terapkan bisnis ini ya demi kemajuan juga ya, kemajuan bersama juga. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga suka, like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.